Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, teman-teman, polemik tentang makan siang gratis Prabowo Gibran yang dimulai di 2029 itu sudah diklarifikasi ya. Jadi, kemungkinan besar dilakukan bertahap dimulai dari daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar gitu. Jadi, itulah langkah awalnya. Nah, tapi muncul polemik baru karena wacananya anggarannya diambil dari hasil, dipotongnya subsidi BBM. Nah, ini menciptakan polemik baru karena kalau subsidi BBM dipotong sudah pasti harga-harga naik dan daya beli masyarakat akan turun lagi-lagi ini yang ditimpakan, masyarakat. Belum lagi wacana-wacana seperti naiknya pajak kendaraan berbahan bakar bensin, itu kan ujung-ujungnya orientasinya selalu ditumpukan pada pundak rakyat gitu. Tidak adakah gagasan lain gitu ya selain, menaikkan pajak gitu ya teman-teman dan, memotong subsidi BBM. Nah, ini tentu menciptakan polemik baru dan, kita akan menyimak bagaimana, tanggapan netizen baik yang pro ataupun kontra. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Mumpung belum dihapus aku stitch ya. Mau ketawa aku. Kira-kira dia udah tahu belum ya kalau ternyata makan siangnya nanti 2029? Atau kalaupun akan diwujudkan secepatnya atau 1 tahunan ini, maka yang terjadi adalah pihak pemerintah akan menarik pajak dengan segede-gedenya. Kalau pajaknya naik, otomatis semua harga juga naik. Nah, kalian jangan bilang gak apa-apa pajak naik tuh yang bayar pajak tuh orang kaya. Salah, kalian sekolahnya di mana atau kalau kalian sekolahnya yang benar. Yang kena pajak itu semua rakyat. Mau miskin kayak mau sekarat juga kena pajak. Dah, dari mana? Dari setiap barang yang kita pakai ya. Jadi barang sekecil apapun, mau itu pempes, mau itu obat kutu rambut atau mau apapun itu semua ada PPN-nya. Jadi kita beli barang tuh kita otomatis sudah bayar pajak juga gitu loh. Dan kalau PPN-nya naik atau pajaknya naik, maka harga barang juga naik gitu loh. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya kok bisa sih kenaikan harga hubungannya apa sama pemerintah, yaitu hubungannya salah satunya kenaikan pajak. Saya pikir setelah pemilu selesai, saya nggak mesti harus ngejelasin orang-orang yang macam begini lagi. Orang-orang yang hanya baca headline-nya berita tanpa mendalami isi beritanya dan mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi dengan headline-nya itu. Jadi berita itu fokusnya tentang apa. Aduh, untuk masalah makan siang gratis ini saya kutip visi misinya Prabowo Gibran deh. Beginilah kalau orang-orang yang minim literasi, jadi nggak mau cari tahu sih apa sebenarnya. Ini di halaman 23 dari visi misinya Prabowo Gibran, bahwa di sana di paling bawah dikatakan program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada 2029. Untuk mengerti bahwa program ini dananya akan diambil dari APBN. Dan APBN kita di 2024 itu udah set, dan itu udah di set sama timnya Pak Jokowi, pokoknya dari pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi seandainya kata pun Prabowo nanti naik di Oktober, ya hanya melanjutkan yang sudah ada. Mungkin bisa mengalokasikan dananya, tapi tidak bisa full. Mulailah dilakukan secara bertahap. Nah, jika nanti APBN 2024 sudah selesai, nanti kan ada pengajuan anggaran lagi untuk 2025. Dan dari situ nanti mulailah dimasukkan alokasi dana untuk program ini, walaupun tidak bisa 100% karena terbatasnya APBN-nya kita. Karena kalau misalnya APBN 100% digunakan untuk program ini, maka program-program pemerintah yang lain akan bisa terbengkalai. Jadi, kenapa program ini tidak bisa dijalankan 100% langsung? Satu alasan yang pasti itu karena adanya keterbatasan anggaran. Gue tadi sempat baca, Mindra itu ada komen bahwa kalau misalnya jalankan 100%, maka APBN akan kolaps. Karena kita harus sadar diri juga berapa pendapatan negara kita, berapa kita bayar pajak, seperti itu kan. Dan cara untuk ngatasinnya adalah dilakukan program ini secara bertahap, diberikan stimulus perlahan gitu loh. Ketika nih, anggap saya kasih contoh, ada orang yang baru memulai usaha, modalnya kan kecil. Nah, ketika dia mulai menjalankan usahanya, perlahan usaha itu berkembang, lama-lama modal itu diputar, dan makin lama usahanya makin besar. Begitu juga dengan program ini. Stimulus yang diberikan perlahan, dan lama-lama dari stimulus itu UMKM mulai bergerak, mulai ada penghasilan, dan itu akan return ke pajak. Dan daripada pendapatan pajak yang bertambah,
Jadi dana ini akan dialokasikan lagi kepada program ini. Jadi akan terus berputar, semakin lama semakin besar, dan itu diekspektasi di 2029 gitu. Jadi semoga sampai sini paham ya, dan please nggak usah underestimate program dan segala macam. Sekarang kita saatnya ngerjain ini bareng-bareng supaya Indonesia bisa makin maju. Ya, izin memberi komentar sedikit teman-teman. Saya nggak tahu dari mana kakak ini mendapatkan informasi bahwa sudah di-set anggarannya dari zaman terakhir Pak Jokowi kan. Jadi tadi kakak ini bilang anggarannya itu sudah di-set dari masa pemerintahan terakhir Pak Jokowi. Saya nggak pernah baca sih bahwa itu sudah di-set. Jadi mohon infonya teman-teman kalau teman-teman pernah membaca hal seperti itu. Lalu mengenai underestimate, kita tidak underestimate ya. Justru kita itu kritis mempertanyakan, kan dari awal tidak pernah dialog ya. Jadi karena kalau tidak pernah dialog tuh tentu pengetahuan kita tentang program itu pun minim. Jadi jangan disalahkan rakyat, jangan disalahkan masyarakat yang terus mencecar, mempertanyakan, justru itu baik ya. Jadi masyarakat itu kritis, melek pada anggaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya pikir seperti itu ya. Makan siang gratis dan susu gratis batal. TKN bantah program makan siang dan susu gratis hanya prank. Sebut sejak awal janji terrealisasikan 2029 baru merata. Program makan siang dan susu gratis menjadi sorotan seusai paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran dinyatakan unggul dari hasil Relcon KPU. Sebagaimana diketahui, program makan siang dan susu gratis menjadi sorotan karena dianggap sebagai prank. Sebab janji tersebut baru terrealisasikan kepada anak-anak sekolah pada 2029 mendatang. Menanggapi hal itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid membantah program makan siang dan susu gratis hanya sebuah prank. Dia menyebut program itu akan dilaksanakan secara bertahap. Nantinya, kata Nusron, itu baru bakal dirasakan menyeluruh ke seluruh Indonesia pada tahun 2029. Saya kira pemilu sudah selesai dan hoaks dan serangan-serangan itu udah selesai juga. Ternyata masih ada. Salam dari TKN Prabu. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Ini baru 2 hari yang lalu loh. Udah, nikmatin aja. Kalian sendiri yang memelihara orang-orang yang kayak gini kan, orang-orang yang gak mikir ini kan. Kalian juga memanfaatkan orang-orang yang gak mikir ini kan. Makan siang gratis sudah jelas tertulis dalam visi misinya. Itu 100% tercapai pada tahun 2029. Tapi kok nggak pernah diungkapkan oleh presidenmu gitu loh. Presiden udah lantik ya? Oh belum. Calon presidenmu itu yang Bang Kevin pilih, Bang Kevin dukung, dan ketua partai itu nggak pernah ngungkapin kalau makan siang gratis bagi seluruh anak-anak di Indonesia itu akan tercapai 100% pada tahun 2009. Dia cuma bilang makan siang gratis kepada seluruh anak-anak sekolah. Itu aja yang dia bilang. Ada nggak dia bilang kalau 100% bakalan tercapai pada tahun 2029? Ini saja diklarifikasi pada setelah sehari sebelum pencoblosan dilakukan. Kalau coba dia klarifikasi, dia katain kalau misalkan visi misi makan siang gratis itu saat dia kampanye, entah Januari, entah Desember kemarin gitu. Dan lo juga sebagai pendukung beliau, sebagai bawahan beliau, bukan bawahan sih, petugas partai beliau, harusnya juga ngejelasin kalau makan siang gratis itu akan tercapai akan tercapai 100% pada tahun 2029. Nyatanya kan enggak. Nyatanya kan paslon yang lo dukung kan nggak ngasih kesempatan bagi masyarakat untuk menguji, untuk berdiskusi dengan paslon yang lo dukung. Jadi ya sudah, nikmatin aja. Kaum Anda sendiri, golongan-golongan Anda sendiri yang memelihara orang-orang kayak gini, nikmatin aja. 2029 nanti juga kalian akan nikmatin ini. Kalian akan menang dari orang-orang yang seperti ini juga. Jadi pasrah aja, nikmatin aja. 5 tahun ke depan kalian akan nikmatin juga. Kalian akan manfaatin juga. Ya, jujur yang didengung-dengungkan itu, yang digembar-gemborkan itu, yang pernah saya dengar memang makan siang gratis, tidak ada disebutkan itu nanti 2029. Makanya kan nggak pernah ada dialog ya, tidak pernah ada tanya jawab perihal program ini gitu. Jadi tidak pernah diuji masyarakat juga gitu teman-teman. Jadi setiap pemilu
Nanti programnya ini, ya kan? Untuk menari orang-orang yang kelaparan. Yang membutuhkan makan gratis. Jadi programnya ini kan tidak mungkin dilaksanakan, ya kan? 2029 itu kan sudah 5 tahun kemudian baru program ini akan dijalankan. Masih akan. Aku udah bilang, program ini cuma tipu-tipu. Selamat ya bagi orang yang kelaparan. Tunggu nanti 5 tahun lagi. Nanti program ini muncul lagi. Selamat. Ayo rumah makan, pengusaha-pengusaha rumah makan, semangat lagi. Karena makan gratis diundur 2029. Nah, ceriahlah para pengusaha rumah makan. Nah, untuk yang ngarepin makan gratis, dari sekarang lo ke apotek, lo beli Proma, ke warung Madura, lo beli jelly drink, ya, sama balsem. Lo colek dulu perut lo ya, lo colekin dulu perut lo tahan dah tuh. Oke? Sumpah, aku ngakak banget baca ini baru 2 hari yang lalu lo diposting. Gini ya Mas Antoni, sebagai sesama edukator, lebih baiknya kita tuh bijak gak cuma baca berita doang kontennya, tapi dipahami isi substansinya. Dan Mas Antoni ini kebanyakan ketawa, mentertawakan ketidaktahuan dirinya sendiri akan program ini. Sini gue bantu jelasin ya. Yang namanya program makan siang gratis dengan target jumlah orang yang gak sedikit ya, 80 juta jiwa penerima manfaat dari program ini, itu butuh step by step. Nggak tiba-tiba abis Pak Prabowo dilantik, tiba-tiba udah jebret tuh semua orang nerima manfaat makan siang gratis. Nggak gitu konsepnya. Kan ada rembuk dulu nih Pak Presiden dengan para menteri-menterinya, dengan orang-orang instansi terkait akan mendiskusikan soal program ini, merealisasikannya konkretnya gimana, secara teknis, secara spesifik dan detailnya gimana, itu bakal digodok pelan-pelan. Skala prioritas juga, ada yang lebih membutuhkan, ya kita prioritaskan yang lebih membutuhkan. Teman-teman yang kurang beruntung, yang ekonominya rendah, akan selalu ada trial and error agar program ini berjalan secara efisien dan efektif. Apalagi anggaran ini besar kan, butuh secara spesifik transparansinya. Jangan sampai ada celah yang bisa dikorupsi oleh oknum nakal kayak gitu. Kita harus kawal bersama-sama agar program ini bisa berjalan dengan lancar. Tapi ya sejujurnya, ngetawain program orang, ngetawain sesuatu itu lebih gampang daripada kerja. Nyomot berita dijadiin konten di background dan dibacain juga gampang. Ngambil konten dari YouTube terus dinarasiin itu juga gampang. Yang susah memang kadang berpikir dan membuat sesuatu secara teknis itu sulit. Saranku ya Mas Antoni, sebenarnya udah bagus kan mau mengawal program pemerintah, tapi tetap harus rasional dan disertai dengan analisa dan penjelasan substansi yang tepat. Jangan nyerocos tapi kosong. Gitu sih Mas Antoni menurut aku ya. Soalnya menurut aku Mas Antoni ini punya banyak followers kan, 5,5 juta pengikut nih gitu kan. Semakin banyak followersnya semakin besar tanggung jawabnya. Jangan sampai kita nyebar disinformasi, misinformasi atau hoax atau hal yang nggak benar. Semoga Indonesia ke depan makin maju ya teman-teman. Ya, izin memberi tanggapan sedikit teman-teman ya. Justru tidak pernah dijelaskan bahwa itu bertahap sampai 2029. Katakanlah pernah dijelaskan, tapi tidak pernah ada tanya jawab. Katakanlah pernah dijelaskan, tapi kurang kedengaran dengungnya dibanding makan siang gratis, apapun problemnya. Kita lihat Pak Prabowo dalam berbagai diskusi, itu sering menjawab solusinya adalah makan gratis. Bahkan dalam debat Capres, sering banget Pak Prabowo mensolusikan sebuah problem itu dengan makan gratis. Jadi tolong jangan disalahin masyarakat yang mempertanyakan, bahkan mentertawakan. Itu kalau pendapat saya, harusnya memang lebih aktif dari kubu 02-nya yang mensosialisasikan. Kan ini sifatnya program, dan Pak Prabowo saya yakin pasti menang gitu, dan harusnya Pak Prabowo lah yang lebih sigap timnya mensosialisasikan ketika masa kampanye gitu ya teman-teman. 2,9 juta penerima manfaat. Oh, jadi ini seperti proyek jalan tol dong. Target dalam waktu 10 tahun kita akan bangun ribuan kilometer. Jadi dalam waktu 10 tahun, 5 tahun, atau 50 tahun kita akan memberikan makan gratis itu kepada 82 juta ibu-ibu bunceng dan anak-anak yang terlantar yang kurang gizi. Kalau kita ambil dari sejarah Perang Dunia Kedua di Jepang atau di Eropa,
Setelah Perang Dunia Kedua, itu langsung ada telur, susu, dan makan. Agar rakyatnya itu langsung bangkit, bukan target. Karena masalah perut itu adalah darurat. Tidak harus nunggu target. Ya, apalagi ini kan namanya melanjutkan program, ya. Melanjutkan program presiden dari sorga itu, yang titisan Allah itu, tinggal melanjutkan. Kenapa harus dari nol lagi? Artinya memang harus bangun dari nol. Infrastruktur, dapur lah, inilah, itulah. Mau sampai kapan? Mau bikin jalan tol aja dibutuhkan 15 tahun. MRT aja, LRT dibutuhkan 10 tahun. Apalagi makan siang gratis yang harusnya itu langsung ada. Beli makanan, beli telur, beli susu, beli nasi kotak, langsung diantar ke sekolah-sekolah dan ke ibu-ibu bunting. Jadi itu simple sebenarnya. Asal ada maunya. Ya, saya jadi ingat ya, ternyata Indonesia itu masih mengimpor susu dan daging sapi. Ya itu teman-temannya, kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi. Jadi Indonesia itu ternyata masih mengimpor yang namanya daging sapi dan susu gitu ya. Jadi bingung juga nanti ini bagaimana ya. Kalau tujuannya memberi makanan bergizi, otomatis harus ada daging di sana, harus ada susu, apakah sumbernya dari impor? Nah, ini tentu jadi problematik lagi. Jadi kita selalu bisa menemukan masalah baru dari solusi makan siang yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah stunting kan, kekurangan gizi gitu. Jadi tapi makan siang itu yang diharapkan bisa jadi solusi malah menimbulkan masalah-masalah baru gitu teman-teman. Oke, kalau Anda saya kira bukan termasuk orang yang nunggu-nunggu makan gratis ya. Kalau Pak Prabowo menang ya, dengan Gibran menang ya. Tetangga Anda tapi pasti banyak yang nunggu itu ya. Tapi sayangnya mereka ini harus nunggu sampai tahun 2029, Bung Rocky. Jadi menjelang kampanye lagi nanti baru akan dapat makanan gratis itu, karena kata akun Gerindra kalau sekarang diimplementasikan bisa kolaps itu keuangan negara. Kita juga bilang dari dulu apa juga kan gitu. Kalau saya butuh berpikir gratis loh. Oke. Tetapi memang kan selalu ada jarak antara apa yang dijanjikan dan apa yang diputuskan. Nah, keputusan itu kan selalu kita anggap semua kebijakan politik, batas dari ambisi kebijakan politik adalah APBN. Ya. Jadi dari awal kita udah kasih peringatan, nih hitungannya itu ngaco, nggak masuk akal. Tetapi justru itu yang dijadikan andalan Jokowi itu, Ya. melalui janji-janji Prabowo kan. Dan Gibran juga memamerkan itu, makan gratis, susu segala macam. Hal yang nggak masuk akal tuh. Bahwa ada diperlukan 400 triliun untuk makan gratis. 450 triliun, ya, 450 triliun untuk makan Ya. gratis. Sementara buat sekolah, buat pendidikan 500 triliun nggak boleh diganggu-gugat. IKN 450 triliun. Ya. Jadi besar pasak daripada pendapatan. Kan jadinya begitu kan. Ya. Pengeluaran jadi besar, jadi akan berutang lagi. Tetapi ketidakmasuk-akalan itu kan nggak mungkin dicerna oleh emak-emak tuh, karena di awalnya makan gratis itu udah jadi sensasional. Ya. Begitu substansinya dibongkar, ya mestinya udah terlambat karena perhitungan suara udah terjadi kan. Jadi itu yang kita sebut sebagai nggak mungkin janji itu dipamer habis-habisan tuh. Baik dari semua mereka lah, mau tiga-tiganya juga kadang-kadang lakukan hal yang memamerkan ambisi itu. Tapi kemudian sekarang kita masih dalam suasana ketidakpastian tuh. Berapa sebetulnya kemenangan Prabowo, berapa persen sebetulnya, dan melihat berapa persen kecurangan faktual dan kecurangan margin of error yang nanti akan ditaruh pada siapa, pada capres siapa tuh. Nah, dalam ketegangan itu tetap kita balik pada himbauan moral dari guru-guru besar dan tekanan moral dari gerakan mahasiswa. Nah, hitungan saya ini gerakan mahasiswa nggak akan berhenti, apalagi data-data semacam ini mulai diperlihatkan. Walaupun Prabowo secara real udah mulai menghitung siapa yang akan duduk di kabinet. Jadi itu intinya tuh. Jadi sekali lagi ada kesulitan pada Prabowo kalau misalnya akumulasi sisa-sisa kekuatan moral ini dibangkitkan lagi. Karena ditemukannya kecurangan dan janji-janji seperti tadi makan gratis yang sebetulnya nggak bisa direalisasi, itu pasti akan ada gerakan tambahan kan, atau energi baru untuk menghasilkan ada
politik delegitimasi. Ya, itu ya teman-teman penjelasan netizen dan Rocky Gerung yang tidak setuju juga dengan makan siang gratis ini. Tadi saya ingat banget ada netizen yang membela itu dilakukan bertahap, didata dulu keluarga yang tidak mampu. Tapi bayangan saya begini ya, tujuan dari makan siang gratis ini adalah untuk pertumbuhan kembang siswa-siswi gitu ya, agar kecukupan gizinya. Nah, menurut saya itu tidak boleh bicara keluarga kurang mampu atau keluarga mampu. Artinya, ketika sudah direalisasikan makan siang gratis itu, seluruh siswa di sekolah itu ya harus dapat. Gitu ya teman-teman. Bayangkan kalau didata mana keluarga yang tidak mampu, mana orang tua yang tidak mampu. Katakanlah ternyata 70 tidak mampu, 40 mampu. Apa iya nanti sekolah menyediakan makan siangnya itu cuma untuk yang 70? Yang 40 anak ini nengokin doang, ngelihat doang teman-temannya tiap hari dapat makan siang, sementara dia enggak. Jadi kalau memang tujuannya untuk memperbaiki gizi, mau keluarga mampu, mau keluarga tidak mampu, selama statusnya adalah siswa-siswi, anak-anak sekolah, ya berikan semua di sekolah itu. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kalau tadi ada saya quote gitu ya, didata dulu keluarga yang tidak mampu lah. Ini kan konteksnya disalurkannya di sekolah-sekolah. Ya artinya semua siswa itu harus dapat. Kebayang kecemburuan sosial dong kalau ada 50 siswa setiap hari diberi makan siang, sementara yang 40 itu cuma ngeliatin doang. Ini malah menciptakan lagi-lagi masalah baru gitu ya teman-teman. Jadi masih belum nemu saya bagaimana akan direalisasikan makan siang gratis ini. Jadi kita tunggu saja plan dari timnya Pak Prabowo dengan susunan kabinetnya dan menterinya nanti bagaimana melaksanakan program makan siang gratis tersebut. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.